الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على فدرجة حبيب الشافعين رسول محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم بأن درجة في الجنة يوم أبصارهم وأنوارهم وفي الدين الآخرة خصوصا إلى رؤيا المجر الله بن عيسى وإلى رشد العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى رؤيا صاحب رد قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روي علي بن عبد الله بارس وإلى روي صاحب رد قلب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روحي الإمام شافعي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام حنفي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام مالك رضي الله عنه وإلى روحي الإمام أحمد رضي الله عنه وإلى روحي الإمام حنفي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام غزالي رضي الله عنه وإلى روحي الإمام سرج رضي الله عنه وإلى روحي الإمام بجر رضي الله عنه خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن حزم بعلوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا ملتهم بزمرة بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al ludhi wal afiyah wa salahil aqibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji al-ihramu wal wuqufu bi Arafah wat tawafu bil baiti was sa'i bainas Safa wal Marwah. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beres, Syekh Musonif kemarin menerangkan kepada kita tentang kewajibannya bagi seorang muslim yang merdeka dan mampu di dalam perjalanannya untuk umroh ataupun haji sekali seumur hidup dia. Bagaimana kemarin diterangkan daripada faedah-faedah, manfaat-manfaat, fadilah-fadilah ibadah haji dan umroh yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh yang melakukannya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah Syekh Musonif akan membahas tentang wa arkanul haji, yakni rukun-rukun beribadah haji.
Sebagaimana seperti pada ibadah-ibadah yang lainnya, di dalam haji dan umroh pun memiliki rukun-rukun tata caranya. Sebelum membahas tentang rukun, kita perlu mengetahui dulu di dalam bab haji dan umroh itu ada 3 bagian yang menjadi dasar pengetahuan sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Karena apa? Kalau kita tidak tahu dari 3 bagian ini, akibatnya sangatlah fatal. Akibatnya sangatlah fatal. Apa itu 3 bagian tersebut? Yang pertama ar-rukunu, yakni rukunnya haji. Dan yang kedua ada yang namanya wajibnya haji. Dan yang ketiga ada namanya kesunahannya haji. Yang pertama yang namanya rukunnya haji, yakni sesuatu yang harus ada ketika mau dikatakan hajinya sah, dan juga tidak bisa dibayar pakai dam namanya. Ketika kita tidak bisa melaksanakan rukun tersebut, maka tidak bisa diganti pakai dam. Berbeda sama yang namanya wajib. Kalau wajib di dalam haji, ketika kita tidak bisa melakukannya karena uzur, maka bisa perkara tersebut digantikan pakai dam. Kalau yang rukun nggak bisa, mau nggak mau kita harus melakukannya sendiri, melakukannya secepat mungkin. Karena apa? Entar pada niat ihramnya belum terlepas. Orang haji terus at-taharrum, niat ihram. Ketika niat ihram tersebut yahrumu mahalallahu qablah. Ada perkara-perkara yang tadinya halal buat dirinya, akan tetapi setelah dia itu ihram, maka perkara yang halal tersebut menjadi haram. Seperti apa contohnya? Seperti yang paling vital itu akad nikah untuk dirinya ataupun untuk orang lainnya, yakni umpamanya nggak sah dia ini jadi wali di dalam pernikahannya. Maka kita kalau mau haji itu harus berhati-hati, harus diapalin benar tata cara satu persatunya rukun tersebut, harus benar-benar tuntas, jangan setengah. Ditakutkan apa? Kita taunya sah, kok secara standar keilmuan belum dikatakan sah. Kok kita sudah kembali lagi ke negara kita, ya bahaya udah. Belum terlepas statusnya sebagai seorang yang berihram. Sedangkan perkara tersebut tidak bisa diganti pakai dam. Berbeda sama yang namanya wajib haji. Kalau rukun itu nggak bisa dibayar pakai dam. Kalau yang ditinggalkannya itu wajib, sudah terlanjur kita masuk ke Indonesia, masih bisa ditutupi dengan membayar dam. Tapi kalau rukun fatal. Makanya perlu sekali sebelum kita ini ibadah haji untuk mengetahui secara detail bagaimana standaritas keilmuannya. Makanya penting, nggak cuman kayak ibadah yang lainnya. Kalau rumah kita deket sama Mekah pun atau Madinah sih nggak masalah. Ini kan sudah mau berangkatnya aja jauh, udah begitu pakai ngantri lagi sampai berpuluh-puluh tahun. Sekarang udah belasan tahun, sampai mengatakan 15 tahun bagi anak yang masih muda. Yang udah tua sih dicepetin. Tapi menandakan ini jangan sampai teledor di dalam melakukan ibadah ini. Benar-benar harus siap
secara keilmuannya pun harus siap. Bahaya masalahnya, fatal. Udah begitu belum tahallul, belum dinyatakan tahallul, masih ada rukun yang belum dilaksanakan, pulang ke negara Indonesia. Udah begitu menikahkan anaknya. Lah gimana itu? Sedangkan perkara menjadi wali layan akid tidak sah. Tetap berjalan pernikahan, anaknya bahaya. Berhubungan secara akad tidak sah, jatuhnya zina. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika kita sebelum haji itu pelajarin dulu. Alhamdulillah kayak di Indonesia sendiri para ulama-ulama kita membuat satu lembaga, yakni bimbingan haji dan umroh, yang mana di dalamnya diisi tuh pengetahuan tata cara haji dan umroh yang benar. Itu harus benar-benar kita bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya. Jangan cuman formalitas hadir saja, akan tetapi kita harus pahami tuh. Pahami yang diajarin di dalam bimbingan tersebut apa saja untuk bekal kita nanti buat beribadah di tanah suci situ. Beda sama sholat. Kalau sholat perkara nggak ada rukun, nggak sah, masih bisa cepet-cepet kita orang qadha, kita orang perbaiki. Tapi kalau haji dan umroh ini lebih fatal. Wa arkanul haji, adapun rukun-rukunnya ibadah haji, yang pertama al-ihramu, yakni ihram. Ihram itu apa? Yakni niat untuk melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua wal wuqufu, yakni wukuf di Arafah, di tanah Arafah, berdiam diri di tanah Arafah pada setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 9 sampai terbitnya fajar pada tanggal 10. Dan yang namanya wukuf di Arafah ini yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan ibadah umroh. Karena secara rukun ibadah haji dan umroh itu sama persis, kecuali kalau di ibadah haji itu ada tambahannya wukuf di padang Arafah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya haji yaitu wukuf di Arafah, intinya itu di situ. Bahkan hikmah manfaat yang didapatkan bagi seorang muslim yang wukuf di Arafah itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang setelah wukuf di Arafah kok menyangka dirinya tidak diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala, maka sudah fasik orang itu. Saking apa? Ini jaminan diampuninnya dosa itu benar-benar sangat luar biasa gitu loh. Sampai kamu ngomong dosa kamu nggak diampuni habis wukuf, kamu jadi orang fasik. Malah sampai demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedahnya itu luar biasa. Kita yang selama ini melakukan dosa-dosa besar, umpamanya pingin ada hajat dan lain sebagainya, punya rizki, punya tenaga, umroh ataupun haji di situ. Kemudian wa tawafu bil bait. Yang ketiga adalah tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali balikan, yang mana mengelilinginya tersebut berlawanan dengan arah jarum jam, dalam artian menjadikan Ka'bah di sebelah kiri orang tersebut, dan dimulainya itu dari Hajar Aswad. Kemudian wasa'i, sa'i berjalan cepat bainas Safa wal Marwah, antara bukit Safa dan juga Marwah.
Wal halaq au taksir, kemudian mencukur ataupun memotong rambut. Wahya illa al-wukuf arkanul umrah, dan semua rukun yang disebutkan tadi adalah semuanya itu rukunnya umrah kecuali pada wukuf di Arafah. Walihadihil arkan furudun, dan pada rukun-rukun ini memiliki persyaratan lagi dan memiliki rukun-rukunnya lagi, memiliki tata caranya lagi, min mura'atiha, daripada tata cara untuk melakukannya. Maka enggak cuman kita harus mengetahui ihram itu jadi rukunnya haji, wukuf di Arafah itu jadi rukunnya haji, enggak sampai segitu doang. Akan tetapi di dalam wukuf itu apa saja di dalamnya, tata cara standaritasnya itu minimal seperti apa, itu pun harus kita ketahui sebelum kita ibadah haji. Wa harrama ala man ahrama taibin wa duhni ra'si wa lihyati wa izalati dhafri wa syi'ri wa jima'i wa aqdin nikah. Setelah tadi rukun, terus ntar dibahas wajib, ada sunnah, ini membahas ada lagi perkara yang diharamkan ketika dalam keadaan ihram. Ketika sudah niat nih untuk masuk ke dalam ibadah haji ataupun umroh, maka harrama alaman ahroma, diharamkan bagi orang yang sudah ihram apa? Thayyibun, yakni memakai wewangian, nggak boleh kita pakai parfum, nggak boleh, dosa. Waduhnun, dan juga memakai minyak itu pada rambut, walihya ataupun minyak pada jenggot kita, wa izalatud dzufri, ataupun menghilangkan, memotong kuku-kuku, ini nggak boleh, wa syi'rin, ataupun memotong rambut, wa jima'in, atau apalagi kok berhubungan badan suami istri, wa aqdin nikah, bahkan akad nikah pun diharamkan, wastiyadi, dan juga diharamkan untuk memburu hewan-hewan ma'kul bari, yakni hewan yang bisa dimakan dagingnya dan juga yang berjenis daratan bukan yang bahri. Haram untuk diburu. Umpamanya kita udah ihram, nggak boleh memburu contoh burung ataupun ayam, nggak boleh. Kalau umpamanya di tanah haram itu kota Mekah dan juga Madinah. Kalau di kota Makkah, walaupun kita nggak ihram, kita ini diharamkan untuk memburu hewan-hewan yang ada di kota tersebut. Bahkan merusak, mencabut rumput aja di Makkah itu tidak diperbolehkan. Kalau umpamanya kok kita ihram, kita melakukan hal-hal tersebut, maka nanti ada dam, harus bayar denda. Lah dam itu ada bermacam-macam jenisnya. Kalau umpamanya melakukannya ini, damnya pakai dam yang ini. Melakukannya yang ini, damnya pakai yang ini. Di antaranya kayak macam mencabut tanaman yang ada di tanah haram. Kalau umpamanya tanaman tersebut itu besar jenisnya, maka bayar damnya itu apa? Harus membayar sapi. Sapi berapa juta umpamanya? Umpamanya 20 juta harga sapi. Ya udah harus bayar itu. Itu tanaman aja. Kalau umpamanya tanamannya standar gitu kan, ya bayarnya kambing. Ini berat gitu loh. Jadi harus benar-benar menjaga mura'atiha, daripada tata cara di dalam ibadah tersebut. Wa ala rajulin satru ra'sihi, dan bagi pria atau laki-laki yakni diharamkan untuk menutup kepalanya. Ini nggak boleh nih.
pakai kopiah, pakai topi yang menutup kepalanya itu nggak boleh. Walaupun muhid, bahkan diharamkan ketika ihram itu memakai pakaian yang terjahit. Wa 'alaiha satru wajhiha, dan untuk perempuan diharamkan menutup wajahnya. Wa qafari faman fa'ala syai'an min hadzal muharramat, maka barang siapa yang melakukan satu perkara dari perkara-perkara yang diharamkan di atas, fa'alaihil itsmu, maka atas dirinya itu dosa besar. Wal kafaratu, dan juga harus membayar kifarat. Wa yazidul jima'i bil ifsad, apalagi kok melakukannya itu hubungan badan akan dapat merusak ibadah haji dan umrohnya. Wa wujubul qada'i fauran, pamanya kok rusak haji dan umrohnya, wajib untuk mengqadanya fauran, cepat-cepat, jangan nunggu entar lagi. Wa ismamul fasid, dan juga menyempurnakan yang rusak. Wa yajibu ayyahruma minal miqat, ini masuk ke dalam wajibnya haji. Kalau tadi rukunnya, kalau ini wajibnya haji. Antaranya apa? Ayyahruma minal miqat, yakni hendaknya dia niat ihram dari miqat. Miqat itu ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makan. Makan ini tergantung nih, kamu dari arah mana. Umpamanya dari Indonesia, maka batasan miqatnya itu ada di mana. Umpamanya dari arah barat, ada lagi ada batasan pos-posnya tertentu. Nanti kalau kita haji atau umroh akan dikasih tahu sama pembimbingnya. Nih sudah di miqat nih, ayo niat bareng-bareng. Nah, itu karena hal tersebut merupakan kewajibannya haji ataupun umrah. Wa yajibu ayyahruma min fil haji mabidu di Muzdalifah. Adapun di dalam ibadah haji diwajibkan pula untuk menginap di tanah Muzdalifah, wa Mina, dan juga di tanah Mina. Wa ramyu jumratil aqabah yauman nahri, dan juga melempar jumrah aqabah pada hari raya, dan juga melempar jumrah yang 3 ayyamat tasriki, pada hari tasrik. Wa tawaful wida, juga tawaf wida. Wa yahrumu saydul haramain, dan juga diharamkan untuk memburu buruan hewan-hewan pada dua tanah suci. Wa nabatihima, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada pada dua tanah suci. Ala muhrimin, bagi orang yang ihram. Wa halalin, dan juga orang yang tidak ihram. Dalam artian umpamanya kita cuma wisata di situ, nggak mau umroh atau haji, kerja di situ, tetap nggak boleh memburu hewannya dan tidak boleh merusak tanamannya. Wa tazidu makkata biwujubil fidyah, dan keharaman tersebut akan bertambah kalau posisinya itu di tanah haram Makkah, biwujubil fidyah, dengan kewajiban membayar fidyah. Faslun yajibu ala kulli muslimin. Pasal ini membahas tentang kewajiban seorang muslim mukallaf alla yadkhula fi syai'in, untuk tidak masuk ke dalam suatu perkara hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu, sehingga dia tahu apa yang dihalalkan sama Allah Ta'ala pada perkara tersebut. Ini berarti sudah masuk ke dalam bab muamalat. Tak beres membahas bab ubudiyah, karena di dalam ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 rubu'. Yang pertama adalah rubu' ibadat, yang kedua rubu' muamalat, yang ketiga rubu' nakahat, dan yang keempat rubu' jinayat. Itu isinya ilmu fikih itu ada 4 dasar ini. Yang namanya ibadah, seperti kemarin dibahas rukun, syarat, batalnya sholat, puasa, zakat, haji. Ini masuk ke dalam pembahasan rubu' ibadat.
yang menghantarkan seorang manusia untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan dia sama Sang Pencipta alam semestanya. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana tata cara menyembah Allah Ta'ala yang sah. Ini diatur semuanya di dalam rubu' ibadat. Setelah beres hablum minallah, maka diterangkan pada bab selanjutnya, pada rubu' muamalat, rubu' nakahat, rubu' jinayat, tentang hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Yang namanya seorang mukmin itu bentuk ibadahnya itu bukan hanya antara kamu dengan Sang Pencipta diri kamu saja, akan tetapi seorang mukmin adalah mereka yang baik di dalam memperlakukan manusia yang lainnya. Ada pasal-pasalnya, seperti pada pasal jual beli. Bagaimana jual beli yang benar, ini diatur. Jangan sampai kita mengkhianati, menipu orang lain, menyakiti orang lain. Ini diatur semuanya di dalam bab yang kedua, yakni bab muamalat, yang mana diwajibkan bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf alla yadkhula, untuk tidak masuk ke dalam satu bidang hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu, sehingga dia benar-benar tahu tentang kehalalan perkara tersebut. Maksudnya apa? Kamu nggak usah kerja kalau nggak tahu itu halal atau haramnya. Karena bagi orang muslim diwajibkan kalau mau kerja itu harus benar-benar tahu bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal. Taunya dari mana? Ya taunya dari belajar. Kalau nggak belajar, mana mungkin bisa tahu halal, mana mungkin bisa tahu haram. Maka wajibnya belajar dulu, pelajarin mana yang halal, mana yang haram, baru dah praktek di lapangannya kayak apa. Wa ma harrama, dan apa saja yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala ta'buduna bi asya fala budda min mura'ati ma ta'buduna bih wa qad ahallal bai'a wa harrama riba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, ta'buduna, kita menyembahnya, bi asyain, dengan berbagai cara. Fala budda min mura'ati ma ta'buduna bih, maka kita harus menjaga, dalam artian mengetahui tata cara yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahallal bai'a, sungguh Allah sudah menghalalkan yang namanya jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan itu yang namanya riba. Wa qad qayyada syara' hadzal bai' bi 'alati ta'rif bi quyudin, dan yang namanya syariat ini membatasi jual beli dengan alat yang diketahui dengan kaedah-kaedah tertentu. Gak semua jual beli itu dihalalkan oleh syariat, ada persyaratannya, ada jenis-jenisnya. Nah, dalam hal ini syariatlah yang mengatur daripada peraturan di dalamnya. Wa syurutun wa arkanun la budda min mura'atiha, dan kita pun harus wajib menjaga syarat dan hukum di dalam jual beli. Fa'ala man aradal bai'a wasyara', maka wajib bagi orang yang menghendaki untuk menjual atau membeli sesuatu ayyata'allama dzalika, untuk mengetahui hukum-hukumnya tersebut. Wa illa akala riba sya'a am aba, kalau umpamanya dia tidak mengetahui hukum-hukum syariat tentang jual beli, maka dia akan memakan itu yang namanya riba, sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala.
syaa mau itu atas kehendak dia sendiri, am aba ataupun bukan atas kehendak dia sendiri. Konsekuensinya nggak tahu hukum apa? Konsekuensinya nggak tahu hukum jual beli, ya dia akan memakan riba. Mau itu dia sengaja, mau tidak dia sengaja, mau dia ketahui, mau dia tidak ketahui. Itu konsekuensi daripada tidak mengetahui hukum. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tajirus saduq yahsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin, bahwasanya pedagang yang jujur kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat berserta rombongannya orang-orang yang benar. Wa ini para nabi wa syuhada, dan para orang-orang yang syahid. Wa madzaka illa li ajma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawa wa qahraha ala ajra'il uqud ala ma amara Allah. Karena yang namanya pedagang jujur tersebut tidak akan melakukan kejujurannya tersebut kecuali bentuk daripada mujahadah diri dia, dan juga menghentikan, mereda hawa nafsunya, wa qahriha, dan juga memaksa hawa nafsunya, ala ijra'il uqul, untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala yakhfa ma tu'idallahu min ta'addidil hudud. Karena kalau tidak jujur di dalam perdagangan, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dari golongan orang-orang yang telah melewati batasan dia. Tsumma in baqiyatil uqud minal ijarati wal fadl wal walikalah wal wadi'ah. Kemudian yang namanya akad di dalam syariat itu bermacam-macam. Ada yang namanya ijarah, wal farad, wal rahwan, wal wikalah, wal wadi'ah, wal ariyah, wal syirka, wal muasaqah, wa ghairiha. Kadzalika la budda min muradi syuruti wa arkaniha. Ada yang namanya jual beli, terus pinjam, meminjam, menggadai, menyewa. Namanya kita kerja di dalam bidang apa nih? Semuanya itu ada diatur oleh hukum syariat. Apa saja bidang yang kita kerjakan itu ada aturannya masing-masing. Maka dari itu wajib bagi diri kita min muraati syurutiha, untuk menjaga syarat-syaratnya pekerjaan kita, wa arkaniha, dan rukun-rukun daripada pekerjaan kita. Wa aqdun nikah, bagaimana yang namanya akad nikah, yahtaju ila mazid ihtiyat, membutuhkan lebih kehati-hatian, wa tatbutuh hadran mimma yataraddabu ala faqdi dzalik, dan menetapkan peringatan dari apa yang sudah ditartibkan. Ala faqdi dzalik, takut tidak sah nikahnya. Faslun yahrumur riba. Lalu membahas tentang keharumannya riba. Yang namanya riba itu tidak hanya diharamkan fi'luhu, melakukannya, wa akluhu, bahkan diharamkan untuk memakannya, wa akluhu, mengambilnya, wa kitabatuhu, bagi yang mencatatnya, wa syahadatuhu, bagi yang menyaksikannya, wa hailatuhu, bahkan yang menghelat daripada hukum riba. Maka ketika kita kok kerja pada apa sih namanya, urusan-urusan riba, itu pekerjaan yang haram, segeralah kita ini jadi orang yang beriman untuk mengganti pekerjaan. Kita cari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, karena yang namanya riba itu bukan hanya diharamkan bagi yang melakukannya saja, bahkan yang memakannya, umpamanya itu uang riba, kok kita bawa ke rumah, anak kita, istri kita pun diharamkan untuk memakannya. Kok dimakan sama anak istri, dapat dosa anak dan
istri kita, namanya orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Kemudian mencatatnya juga merupakan suatu pelanggaran. Wa huwa bayu hadin naikdain bil akhar nasi'atan aw bi khair taqabud. Namanya riba itu banyak jenisnya, di antaranya adalah menjual salah satu emas atau perak dengan yang lainnya nasi'atan aw bi khair taqabud, mau cash ataupun tidak cash. Au bijinsihi kadalik, atau dengan jenisnya, au mutafadilan, ataupun dilebihkan. Saya jual emas dengan emas, emas yang ini setengah gram, yang ini satu gram, itu pun riba. Wal mat'umat ba'diha bi ba'di kadalik, ataupun makanan yang satu jenis antara yang ini dengan yang itu, sama-sama beras, nggak boleh ditukerin bahasanya. Nggak boleh saya beli beras itu dengan beras yang ini, nggak boleh. Wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu, dan diharamkan pula menjual sesuatu yang tidak ada pada genggamannya. Kayak contoh apa? Umpamanya kopiahnya si Pras, saya jual ke Ubed-bed, saya jual tuh kopiah itu 2.000 rupiah. Ini namanya sesuatu yang diharamkan, karena itu kopiah bukan sesuatu yang saya genggam. Walah mobil hayawan, ataupun membeli hewan dengan dagingnya. Wadaini biden, atau membeli hutang dengan hutang. Umpamanya saya punya hutang sama Ubed, terus Pras punya hutang sama Ahmad. Hutang saya ke Ubed nih orangnya susah nih, terus saya membeli utangnya Pras yang ke Ahmad dengan utang saya yang ke Ubed. Dah Pras, nih karena utang saya di Ubed ini 1 juta, sedangkan utang kamu di Ahmad itu 700.000, gantian saja deh utang kamu. Ya kan, kamu yang nagih Ubed, saya yang nagih Ahmad. Jadinya itu pun diharamkan, namanya membeli hutang dengan utang. Wa bai'ul fuduli wa ma lam yarahu, ataupun menjual sesuatu yang bukan milik dia. Seperti apa? Seperti burung yang sedang terbang. Ini saya jual, umpamanya burung itu seharga 1 juta. Ini pun tidak diperbolehkan, karena apa? Bukan miliknya dia. Wa ma lam yarahu, dan diharamkan menjual barang-barang yang tidak kelihatan. Wa bai'u ghairil mukallaf, ataupun menjual sesuatu kepada orang yang belum mukallaf, seperti anak kecil yang tanpa izin walinya. Jangan, bisa ditipu kalau anak kecil masalahnya. Wa alaihi wa ma la manfa'ata fihi, ataupun menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Seperti kucing, jual beli kucing manfaatnya apa? Enggak ada, haram pastinya itu. Aula qudratalahu ala taslimihi au bila sihatin, ataupun menjual sesuatu yang tidak mampu untuk memilikinya. Au bila sihatin, ataupun menjual sesuatu tanpa sihat. Kayak apa? Menjual tanah yang ada di hutan. Nih saya mau jual tanah nih, murah, harganya berapa per meter? Buat ente 10.000 rupiah aja. Ya udah, ini saya mau jual 1 hektar 10.000 meter kali 2.000, berarti berapa itu? 2 juta rupiah kamu dapat 1 hektar. Mana tanahnya? Itu ada di Gunung Kawi umpamanya. Udah cari aja di sana. Itu ada tanah saya seluas 1 hektar. Ya nggak boleh begitu. Wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milk kal hurri, ataupun menjual budak yang bukan milik dia. Budaknya orang lain dijual. Ataupun kalau hurri, seperti menjual manusia yang merdeka. Ini gambarannya zaman dulu.
Bila sighatin atau menjual tanpa segat, asalnya wajib kita nih, saya jual ke kamu, iya saya beli, ada akad di situ. Wa bai'ul majhul ataupun menjual perkara yang samar, wan najis ataupun menjual perkara yang najis, kal kalbi kayak anjing, haram, jual belinya nggak sah perkara yang najis. Ini hati-hati bagi yang jual beli di dalam masalah pupuk. Ada yang namanya pupuk itu pupuk kandang. Pupuk kandang itu dari kotorannya hewan. Hukumnya apa? Hukumnya najis. Maka kalau pupuk kandang itu nggak boleh dijual belikan. Akadnya jangan akad jual beli. Kalau akadnya jual beli haram jatuhnya, dosa jatuhnya. Sebab apa? Membeli menjual perkara yang najis. Tapi kalau akadnya jasa nggak masalah. Nih kamu cari umpamanya kotoran, nih saya bayar per karung 10.000 rupiah, maka itu jasa, bukan jual beli barang. Kalau jual beli barang ya haram jatuhnya, sebab masuk ke dalam perkara yang najis. Semua perkara najis itu haram untuk diperjualbelikan. Wa kulli muskirin, dan segala sesuatu yang memabukkan, wa muhrimin, dan juga perkara yang diharamkan, katon burik kayak umpamanya kecapi, wa yahrumu bai'u syai'il halal tahiri ala man ta'allama annahu yud'a ya'siya bih, dan juga diharamkan menjual perkara yang halal suci tapi dia tahu nih yang mau beli itu akan digunakan untuk jalan kemaksiatan. Contoh apa? Menjual peso. Aslinya jual peso ini halal, nggak apa-apa. Tapi kok jual pesonya ke perampok, nih tahu nih peso mau digunakan buat merampok, maka menjual pesonya aja sudah diharamkan. Atau menjual anggur, kita punya anggur yang mau beli, ada nih berani harga tinggi, siapa? PT apa deh umpamanya, orang tua apa sih itu ya, yang biasanya yang buat anggur mabok-mabokan gitu, dikontrak kebun anggur kita sama PT orang tua umpamanya. Bagi muslim ya haram. Sebab apa? Walaupun itu anggur hukumnya halal dan juga suci, akan tetapi kamu tahu nih perkara mau digunakan buat keharaman, maka jual belinya pun diharamkan. Wa bai'ul asya'il muskirah, ataupun menjual perkara-perkara yang dapat memabukkan, sawaun kanat najisa au tahira, mau itu yang najis, mau seperti apa, kalau khomer seperti khomer, ataupun perkara yang suci seperti apa, opium wal hashisha, dan juga ganja, ini haram juga. Walaupun itu perkara suci, tapi itu perkara-perkara yang dapat memabukkan, maka yahrumu bai'uhu, diharamkan untuk menjual perkara tersebut. Wa bai'ul ma'ib bila idhari li'aibihi, dan juga menjual sesuatu yang ada aibnya, ada kurangnya, tetapi tidak kita nyatakan kekurangannya. Kayak contoh jual motor, ini motor aslinya banyak kekurangannya nih, udah turun mesin, udah apa, tapi kita akali, tidak kita zahirkan daripada aibnya tersebut, maka menjualnya pun itu diharamkan. Wala taslihu qismatu tirkati, wala taslihu qismatu tarokahu mayyit, dan tidaklah sah menjual daripada tirkahnya mayit kalau umpamanya belum
selesai urusan wasiat ataupun utang-utangnya si mayit. Apalagi kok mayitnya belum jadi mayit, nggak boleh. Kayak seorang anak minta rumah sama orang tuanya, ini kan rumah nanti jadi warisan saya pak, ini rumah mau saya jual. Dah ini belum jatuh warisan aja udah mau dijual. Bapaknya belum mayit aja belum jadi kok sudah kepikiran buat ngejual tirkahnya atau peninggalannya. Haram, nggak boleh begitu. Wala bai syai'un minha ma lam tuwaffi duyunuhu wa wasayahu, dan juga diharamkan untuk menjual perkara dari mayit atau kismahnya mayit selagi mayitnya belum mati. Belum mati sudah mau dijual bagiannya, nggak boleh. Kemudian duyunu wa wasayahu, kelarin dulu tuh utangnya mayit sama wasiatnya si mayit, baru mau jual bagian tirkahnya. Wa tahruju ujratan hajatin, dan juga sehabis tuh mayit mengeluarkan upah buat haji ataupun umroh. Umpamanya si mayit ini wasiat untuk dihajikan atau diumrohkan, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Menyewa orang, ada jasa haji atau jasa mengumrohkan. Ya udah bayar dulu, kelarin dulu, baru mau dijual. Ingkana alaihi, itu pun kalau ada ujrah untuk haji ataupun umroh pada si mayit. Ila ayyuba syai'un liqada'i hadil asya, boleh juga menjual perkara-perkara yang disebutkan di atas bila mana liqada'i hadil asya, memiliki kebutuhan yang mendesak. Nggak apa-apa kalau ada kebutuhan mendesak, darurat namanya. Fatirkatu kamarhun, karena yang namanya tirkah peninggalannya mayit itu kamarhuni bidzalika, itu kayak gadaian bidzalika dengan perkara yang disebutkan tadi. Kalau selama perkara yang digadai itu belum dilunasi, ya belum bisa diapa-apain. Lah tirkahnya mayit ini digadai pakai apa? Ya tadi utang-utangnya dia diurusin dulu, wasiat-wasiatnya dia diurusin dulu, dan segala macam urusan-urusan si mayit ini biar kelar dulu, baru gadaiannya sudah selesai. Karokidin jana, seperti budak yang gila, walau bi ahdi danik, walaupun dijual dengan seharga danik. Danik itu rubu' min dinar, jadi seperempat dinar, yakni menandakan bagian yang sangat kecil. Walaupun dijual murah nggak boleh, itu budak yang gila. Hatta yu'addi ma bi raqabati aw ya'dinal gharimi bi bai'ihi, kecuali orang yang hutang itu mengizinkan di dalam menjualnya. Warahuma ayabtarah badal mustari al-bai ba'da istiqrari thamani bai'alih, dan juga diharamkan untuk membeli sesuatu yang bertujuan untuk menimbun. Jadi kita beli untuk menimbun. Yakni melainkan daripada harga yang sudah disepakati.
Jadi umpamanya sudah sepakat nih, saya jual TV harga 1 juta, pembelinya ridho, penjualnya ridho, sudah sepakat nih. Ketika mau dibayar kok dinaikkan harganya, dinaikkan, ataupun dari arah pembelinya minta diturunkan nih harga, padahal sudah disepakati 1 juta. Kata penjualnya ketika mau dibayar, udah deh, kalau nggak ente tambahin 100.000 lagi, ini TV nggak saya jual ke diri kamu. Begitupun umpamanya pembelinya, kalau nggak nih cuman ada 900.000 aja, 100.000-nya saya beli ini jadi 900. Kalau mau ambil, nggak mau, ya udah. Kalau sudah akad sah, ya mau nggak mau, udah harga yang disepakati segitu, nggak boleh berubah lagi. Sudah bukan waktu khiyar lagi, soalnya bukan waktu untuk tawar menawar. Tawar menawar itu sebelum kesepakatan. Tapi kalau sudah kesepakatan, sudah nggak ada lagi tawar menawar itu, maka diharamkan. Nggak ada istiqrar thamani yubi alayya yastariyahu minhu, apa namanya, atas harga yang sudah disepakati untuk dijual atau untuk dibeli. Wa badal aktifi fi maddatil khiyari asyad, dan juga mengganti, merubah harga setelah selesai akad, yakni setelah waktu khiyar atau tawar menawar. Wa yasariya ta'am waqtal ghala wal hajah liyuhabbisahu wa yubi'ahu bi ahla, ataupun membeli makanan di dalam waktu yang paceklik lah bahasanya, dengan tujuan apa? Untuk ditimbun supaya bisa dijual kembali dengan harga yang tinggi, maka haram hukumnya. Gak cuma makanan aja, kayak contoh bahan bakar juga. Ini bensin dia timbun sampai banyak, udah jarang yang punya bensin, baru dia keluarkan dengan harga yang tinggi. Haram itu, nggak boleh, dosa besar, merusakkan masyarakat. Begitupun kayak cabai, ini banyak nih petani-petani atau pemain-pemain cabai, biasanya di Bangkulah nih, beli nih cabai nih, gila-gilaan dia timbun semuanya supaya pasar kekosongan cabai, sampai nilai harga cabainya itu naik tinggi, baru dia keluarkan barangnya. Itu haram hukumnya begitu. Wajiblah silaatin yuhara khairuhu, ataupun menambahi satu barang untuk menipunya. Wa ayyabraqa bainal jariyah wa waladiha qabla tamyiz, dan juga diharamkan memisahkan budak dengan anaknya sebelum anaknya itu tamyiz. Jadi nggak boleh menjual anaknya doang atau menjual ibunya doang, nggak boleh. Memisahkan haram. Wa yahsya aw yakuna bil kaili wal wazni wal zara'i wal adi, ataupun tidak jujur, berkhianat di dalam timbangan, di dalam ukuran, di dalam panjang, membohongi di situ, berkhianat itu pun diharamkan. Bilang 1 kilo ya 1 kilo beneran. Ayat 3, wa ayyadi al-qatan aw ghairihi min al-badai wa yaqrudu mustari fawqahu darahim wa yazidu fi thamani tilkal bidha'ah li ajli qard, ataupun meminjamkan sesuatu akan tetapi dengan tujuan untuk menaikkan harga barang tersebut. Contohnya bagaimana? Umpamanya nih saya mau jual HP, saya jual HP nih, kamu nggak punya uang, nih saya kasih uang 2 juta nih, HP harganya 1.500.000, nih saya pinjemin 2 juta,
Tapi kalau saya pinjemin HP ini apa namanya uang 2 juta nih, HP harganya jadi 2 juta, namanya meminjamkannya ini ada hajat keuntungan yang mau dia peroleh gitu. Bapak ويقرض الحائط أو غير من الإجراء واستخدم بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض. Ataupun meminjamkan alat-alat pertanian atau yang lainnya yang mana bertujuan untuk bisa menekan harga upah para petaninya. Jadi tengkulak-tengkulak nih biasanya begitu, minjamin uang tapi dengan ada syarat. Ini saya pinjamin nih uang ke petani buat beli bibit, buat beli apa dan lain sebagainya, tapi dengan syarat per hari saya bayar 25.000. Ini pegawai nih minjem uang nih petani kan aslinya 50.000, bos punya sambutan banyak pinjem uangnya, yaudah nih saya kasih uangnya, tapi gaji kamu sekarang harus turun. Turunnya itu bukan untuk menutup utangnya, akan tetapi berbeda lagi sama utangnya, nggak boleh. Ataupun meminjamkan alat-alat di pertanian yang tujuannya itu untuk menekan daripada harga pasaran, nggak boleh. Ya petani ini saya pinjamkan traktor kepada kamu, tapi ntar hasil panen kamu dijual ke saya dengan harga yang saya atur. Kan banyak begitu kalau di pedesaan sekarang tuh orang-orang yang begitu haram jatuhnya. Yasma'una dzalika rabbah aw yaqudul haramaini ila waqtil hasad. Insyaallah akan kita terangkan di pada pertemuan yang akan datang. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.